Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Andika Setia Pratama, NIM 211N10017. Saya berasal dari Prodi Teknik Lingkungan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Dan yang pertama saya akan membahas tentang apa itu gender. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat, serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Namun, kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku. Dan pada gilirannya, hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat. Tidak terdapat beberapa kemiripan yang mencolok, misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan kepada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender kerap terjadi pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Ketidakadilan gender kerap dikategorikan dalam 5 bentuk, yaitu 1. Beban ganda. Mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Contoh, seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, melayani kebutuhan suami, dan sebagainya. Sementara istri juga bekerja di luar rumah, sedangkan suami hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumah tangga. Tugas-tugas rumah tangga tersebut sebetulnya bisa juga dikerjakan oleh suami. 2. Peminggiran. Perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu. Contoh, perempuan adalah individu lemah, terlalu perasa, sensitif, dan cengeng. Karena fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan dianggap akan menghambat pekerjaan. Contoh, pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan minim kontribusi perempuan karena perempuan dianggap lemah secara fisik dan psikologi. Fungsi reproduksi perempuan dinilai akan menghambat pekerjaan ketika perempuan haid, hamil, dan menyusui. 3. Kekerasan. 1. Terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan ditundukkan. 2. Terjadi karena adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual. Contohnya, 1. Kekerasan fisik, contohnya seperti dipukul dan ditampar. 2. Kekerasan seksual, contohnya seperti dipegang pada bagian tubuh tertentu tanpa persetujuan dari korban. 3. Kekerasan psikologis, contohnya ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan, dan ancaman. 4. Perlabelan. 1. Perlabelan yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Kedua, perempuan, tugas pokoknya adalah memasak, mencuci, mengasuh anak, dan tugas rumah tangga lainnya. Yang ketiga, perempuan lemah, cengeng, perasa, dan sensitif. Yang keempat, laki-laki, tugas pokoknya adalah bekerja mencari nafkah. Yang kelima, laki-laki tidak boleh menangis, kuat, tidak perasa, galak, tidak rapi.
5. Diskriminasi. 1. Tindakan pembedaan karena jenis kelamin, suku, agama, dan ras. 2. Perempuan tidak harus berpendidikan tinggi atau harus bisa memasak. 3. Laki-laki harus berpendidikan dan harus bekerja di luar rumah. Kemudian pembahasan yang kedua, di sini saya akan membahas tentang apa itu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandangan disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat. Pertama, yaitu 1. Disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi. Yang kedua yaitu disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indera yang termasuk jenis disabilitas ini antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra. Dan yang ketiga yaitu disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. 4. Yaitu disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah Down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang. Kemudian pembahasan ketiga di sini saya akan membahas tentang inklusi sosial. Apa itu inklusi sosial? Inklusi sosial merupakan kebalikan dari eksklusi sosial. Eksklusi sosial berkaitan dengan rendah atau tidak adanya akses masyarakat atau kelompok orang atau individu dalam berbagai kegiatan di masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sementara inklusi sosial, sebaliknya setiap orang memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dalam masyarakat. Setiap orang atau kelompok masyarakat memiliki akses atau dapat berpartisipasi untuk menikmati pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, kesempatan untuk kerja, berekspresi, dan sebagainya. Pendasaran etis di balik inklusi sosial adalah bahwa akses dan partisipasi pada berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat merupakan hak asasi setiap orang, kelompok, atau jika dalam konteks masyarakat merupakan hak asasi setiap warga negara. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.